Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab At-Taqrib yang dikarang oleh Imam Abu Syuja'. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji Kitabun Nikah dengan sebuah pembahasan tentang macam-macam perceraian. Jadi perceraian kayak apa yang hukumnya haram, kapan yang hukumnya mubah, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini adalah pasal. Wa talaqu, adapun talak, darbani, yaitu dua macam. Satu sorihun, yaitu talak dengan soreh. Wa kinayatun, dan nomor dua talak dengan kinayah, dengan sindiran. Fasyarih, adapun talak secara sore, secara terang-terangan, talak secara jelas, salah satu alfazin, yaitu tiga beberapa lafal, tiga beberapa redaksi. Satu at-talaku, yaitu kata-kata at-talak. Yang kedua wal firaku, kata-kata firaq, berpisah. Wasyirahu, dan kata-kata pisah atau menceraikan. Wala yaftakiru, dan tidak butuh apa sorihut talaki, yaitu sorehnya lafal talak, tidak butuh ila niyatih, pada niat talak. Wal kinayah, itu adapun kinayah, nyindir kata-kata tolak, yakni kullu lafdin. Wal kinayah, itu adapun kinayah, yaitu kullu lafdin adalah setiap lafal, setiap redaksi, setiap diksi, ihtamalah yang memuat apa lafal at-talaqah, pada makna cerai, wa ghairahu, dan selain makna cerai. Wa yaftaran, butuh apa kinayatut talak, yakni kinayah atau nyindir talak, ila niyati, bata niat. Wan nisa'u, dan adapun perempuan, fihi, dalam talak, dorbani, yaitu dua macam. Dorbun, satu macam, fi talaqihinna, di dalam menceraikan perempuan itu, sunnatun, sunnah. Wa bid'atun, dan nomor dua bid'ah. Wahunna, dan adapun cerai yang bid'ah, dawatul haidi, yaitu perempuan yang dalam keadaan haid. Fasunnatu, maka adapun sunnah, ayu ki'ah, yaitu melakukan, menjadikan siapa suami at-talaqah, pada talak, fi tuhrin, di waktu sucinya perempuan, wairu mujami'in, yang tidak melakukan jima, fihi, dalam suci. Wal bid'atu, dan adapun bid'ah, ayu ki'ah, yaitu menterjadikan atau melakukan siapa suami at-talaqah, pada talak, fil haidi, di waktu haid, au fi tuhrin, atau dalam waktu keadaan suci, jama'aha, yang jima siapa suami, ha, kepada zaujah, kepada perempuan, fihi, di dalam suci. Wadarbun, dan macam yang ketiga, laisa, tidak ada, fi talaqihina, dalam mencerai perempuan, sunnatun, apa sunnah, wala bid'atun, dan tidak bid'ah. Wahunna, dan adapun yang tidak sunnah, tidak bid'ah,
Arbaun itu 4. Asawiru siji anak kecil. Wal aisatu dan perempuan yang sudah berhenti haid. Wal hamilu dan perempuan yang hamil. Wal mukhtali'atu dan perempuan yang melakukan khulu. Allati lam yadkhul yang tidak jima siapa suami biha dengan al-mukhtala'ah perempuan yang khulu. Jadi sini menyatakan faslun, ini pasal yang menerangkan tentang apa? At-tolak, yakni faslun fi ahkamit tolaki. Di sini pasal menerangkan tentang hukum-hukum tolak. Apa tolak itu? Kalau menurut bahasa apa? Katanya itu diartikan tolak itu menurut bahasa apa? Hilul qaidi, melepas ikatan. Itu tolak menurut bahasa. Menurut istilah apa? Hilul qaidin nikahi, yaitu melepas ikatan pernikahan. Itu namanya talak. Jadi kata-kata orang akad itu namanya akdun nikah, berarti mengikat pernikahan. Kalau cerai apa berarti? Melepas ikatan pernikahan. Kalau ada orang namanya misalnya Maman, punya istri namanya Mimin, lalu bilang waktu nikahnya itu kan bilang, kata mertuanya apa? Katanya bapaknya Mimin, angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka Mimin binti bimahri alatis sholati halan. Kata ayahnya Mimin, aku nikahkan wahai Maman, aku nikahkan kamu dengan putriku namanya Mimin dengan mas kawin alat sholat kontan. Nah itu namanya apa? Akdun nikah, melakukan ikatan pernikahan. Nah ketika suaminya berkata, katanya Maman kepada Mimin, aku ceraikan engkau, itu namanya berarti melepas ikatan pernikahan. Itu sebut namanya tolak. Kemudian menyatakan buat tolak darbani. Tolak itu dalam sisi tertentu ada dua macam. Apa? Yang pertama itu as-sharih, yang kedua kinayah. Apa yang disebut tolak yang sharih ini? Lafalnya jelas bahwa yang dimaksud itu adalah ingin bercerai. Tidak bisa diartikan yang lain kecuali maksudnya adalah cerai. Lafalnya itu adalah tegas menunjukkan bahwa dia cerai. Di dalam bahasa Arab umpamanya mutallaqatun, anti mutallaqatun. Anti bukan anta, kalau anta kan laki-laki. Anti kau perempuan adalah dicerai. Atau menyatakan yang laki-laki tolak tuki, aku menceraimu. Atau yang menyatakan dirinya ana talikun, saya menceraimu. Itu namanya apa? Lafal yang sharih, yang secara tegas dia itu apa? Mencerai. Nah itu namanya. Yang kedua kata apa? Katanya firaq. Kalau diterjemahkan aku berpisah denganmu. Anti mufaraqatun, kau sudah dipisah. Itu menjadi apa? Itu jelas, tidak bisa ditafsirin lain. Maka begitu dia berkata otomatis menjadi cerai, tidak perlu niat. Atau macamnya sirahun. Sorihun itu apa artinya? Apa sirahun? Sama artinya cerai. Nah, jadi lafal-lafal yang bahasa Arabnya itu tolak, firaq, sirah itu tidak perlu niat namanya. Atau dalam bahasa Indonesia, akan kamu cerai sekarang, kamu pisah sekarang. Nah, itu namanya lafal-lafal cerai yang sharih. Begitu diucapkan terjadi tolak, tidak perlu niat. Yang kedua kinayah.
Nah, apa kinayah? Itu lafal yang mempunyai dua arti. Gitu. Katanya di sini jelaskan fasarihu kemudian sini fasarihu salah satu alfadin at-talaq wal firaq wasyirahu wala yaftakiru sarihu talaqi ila niyah. Lafal-lafal yang menggunakan kata-kata sharih dalam ucapan cerai itu tidak perlu niat. Begitu dia menyatakan lafal celak, otomatis dia terjadi cerai. Kemudian berikutnya katanya wal kinayatu kullu lafdin ihtamala talaqa wa ghairahu wa yaftahu ila niyati. Yang kedua itu kinayah. Apa kinayah? Itu adalah lafal-lafal yang mempunyai arti cerai dan juga punya arti yang lain. Dan itu perlu niat. Contohnya menyatakan ilhaqi bi ahliki. Kamu pulang ke rumahmu. Nah, kata-kata pulang bisa jadi suruh silaturahim, suruh nengok keluarganya. Atau berarti ila ahliki berarti dikembalikan kepada orang tuanya, berarti dicerai. Nah, tergantung niat. Kalau niatnya dia menceraikan istrinya, ya menjadi cerai. Kalau niatnya supaya pulang ke rumahnya silaturahim, ya nggak jadi cerai. Tergantung niat. Atau menyatakan aku kembalikan kepada orang tuamu. Dikembalikan apa? Mau diantarkan ke rumahnya, atau dengan artian apa? Cerai. Ya, fardan berdiri fardan. Kalau lafal yang soreh harus bagaimana fardan? Apa saja lafal-lafal soreh cara itu? Ketepan medem. Nah, maka kalau menggunakan lafal-lafal itu hati-hati. Kalau kamu menikah itu dia atau kamu dia talak kebingko, talak beneran. Saya mau dia tak bingko pemulia karoman. Nah, tergantung niat. Yang dimaksud begitu adalah cerai, maksudnya mulai ke rumahnya, jadi telak apa? Jadi telak ta'lik. Kalau ternyata yang diancam itu dilakukan oleh istrinya, otomatis menjadi cerai. Hati-hati nanti kalau sudah menikah ini. Nah, jadi kalau lafalnya itu lafal kinayah, ya ini kata-kata baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, atau bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, yang secara jelas maksudnya itu lafal itu adalah menunjukkan cerai, itu namanya lafal soreh. Maka otomatis terjadi cerai walaupun dia tidak niat. Tapi lafal itu yang menunjukkan itu punya beberapa arti, bisa punya arti cerai, bisa arti yang lain, itu namanya kinayah, dan itu perlu niat. Kalau ternyata niatnya niat cerai, otomatis terjadi cerai. Kalau niatnya yang lain, ya tidak terjadi cerai. Kemudian berikutnya apa katanya? Wa nisa'u fihi darbani, darfun fi talaqihina sunnatun wa bid'atun wa hunna dawatul haid. Nah, di dalam masalah cerai, perempuan itu ada dua macam. Dalam masalah cerai. Yang pertama, bahwa menceraikan perempuan itu adalah sunnah. Bukan cerainya yang sunnah, karena cerai itu adalah amal yang mubah, yang paling Allah benci. Tapi pada waktu pelaksanaannya cerai itu menjadi sunnah. Yang kedua, menceraikan perempuan pada waktu itu hukumnya bid'ah. Itu bagi perempuan masih yang mempunyai waktu haid. Jadi perempuan-perempuan yang mempunyai dua macam, ada sunnah ada bid'ah, itu adalah perempuan yang masih umurnya mempunyai waktu-waktu haid. Maka orang yang tidak mempunyai waktu itu haid, ya sudah tidak bid'ah. Seperti anak kecil yang belum haid, umpamanya nanti Isul kawin dengan anak 6 tahun gitu ya. Alhamdulillah, itu perkawinan dini. Nah, pada waktu itu kan perempuan belum haid. Nah, maka kalau terjadi cerai, tidak ada waktu namanya itu bid'ah dan tidak ada waktu
sunnah. Atau istrinya nenek-nenek sudah umur 62 tahun gitu ya, kan nggak haid lagi gitu. Nah di situ ya tidak ada waktu sunnah, tidak ada waktu bid'ah. Kenapa? Karena tidak dawatul haidi, karena perempuan tidak punya haid. Jadi yang ada istilah bid'ah dan istilah sunnah itu dalam percayaan itu bagi perempuan yang punya atau usia-usia yang masih terjadi haid. Nah, katanya fasunnatu ayyuki at-talaq fi tuhrin ghairu mujami'in fihi. Kapan tolak sunnah itu? Di mana seorang suami melakukan perceraian atau melakukan cerai kepada seorang perempuan dalam kondisi perempuan itu haid, dalam kondisi suci dari haid dan tidak melakukan jima pada waktu itu, jadi pada masa haid, pada masa itu. Jadi kalau umpamanya ada seorang perempuan tanggal 1 sampai tanggal 15 suci, tanggal 16 sampai tanggal 30 misalnya tuh haid. Lalu dia bercerai, laki-laki menceraikan perempuan itu di antara tanggal 1 sampai tanggal 14, maka di situ pelaksanaannya itu adalah waktu-waktu yang sunnah dalam perceraian. Tetapi dengan catatan di antara tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak melakukan kumpul tidur, tidak melakukan jima. Tapi kalau di antara tanggal 1 sampai tanggal 14 itu dia melakukan hubungan suami istri, maka ketika melakukan perceraian maka tetap hukumnya bid'ah. Jadi sunnah apa? Sunnah itu seorang laki-laki menceraikan istrinya pada waktu suci dari haid, kemudian pada waktu masa rentan hari-hari suci itu tidak melakukan kumpul tidur, tidak melakukan yang disebut namanya jima. Kemudian wal bid'atu ayyuki at-talaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Kemudian yang kedua adalah cerai yang bid'ah. Kapan? Yaitu mencerai perempuan di waktu haid. Kayak gambaran tadi ternyata haidnya tanggal 16 sampai tanggal 30. Nah, kalau ternyata dia cerai pada tanggal 20 tanggal 15, tanggal 17, maka di situ adalah bid'ah karena mencerai perempuan dalam kondisi haid. Atau dia kondisi suci, tapi pada waktu suci itu pernah kumpul tidur. Gambaran tadi ada perempuan suci tanggal 1 sampai tanggal 15. Lalu ternyata dia kumpul tidur pada tanggal 2. Nah, setanggal 3 mau cerai, maka hukumnya bid'ah karena pada waktu sudah melakukan hubungan suami istri. Wadarbun laisa fi talaqihi sunnatun wala bid'atun wa huwa arba'un as-sawiru wal aisatu wal hamilu wal muhtali'atu allati lam yadkhul biha. Nah, kemudian macam yang ketiga, mencerainya ya hukumnya tidak sunnah, ya hukumnya tidak bid'ah. Siapa? Yaitu yang pertama anak kecil. Jadi kalau ada orang menikah dengan anak kecil belum haid lalu cerai, ya dia tidak dihukumin sunnah, tidak dihukumin bid'ah karena tidak ada waktu suci dan juga tidak ada waktu haid. Karena tadi yang sunnah ketika dia itu cerai ketika waktu suci, yang disebut bid'ah ketika cerai di waktu haid. Sedangkan dia tidak haid, maka otomatis dia tidak bid'ah, tidak sunnah. Kemudian yang kedua wal aisatu, perempuan sudah putus haid, sudah tua. Misalnya fardan kawin dengan nenek-nenek, ya jangan fardan. Nah, sudah tidak haid lagi, lalu cerai, maka pada waktu itu sudah tidak ada sunnah, tidak ada bid'ah. Kenapa? Karena sudah tidak haid. Dan atau kakek-kakek cerai dengan istrinya nenek-nenek, ya tidak bid'ah, tidak sunnah. Kenapa tidak bid'ah? Karena dia sudah tidak ada haid. Kenapa tidak sunnah? Ya karena tidak ada istilah suci. Sudah. Kemudian yang ketiga wal hamilu, perempuan yang kondisi hamil. Ya, kalau ada perempuan itu hamil lalu dicerai oleh suaminya, perceraian itu ya tidak bid'ah, tidak sunnah. Kemudian yang terakhir apa? Wal
tali'atu. Perempuan yang minta hulu, perempuan yang minta cerai dengan membayar imbalan. Kemarin kan bilang apa hulu itu? Seorang perempuan minta cerai pada suaminya dengan dia berjanji akan memberikan imbalan yang disepakati oleh mereka berdua. Ketika si suami itu sudah menyatakan setuju dengan pernyataan itu dan imbalannya diberikan, maka otomatis terjadi cerai, dan itu hak sepenuhnya ada di perempuan, dan laki-laki tidak punya hak sama sekali dan tidak punya hak untuk rujuk kecuali atas persetujuan sepihak perempuan. Nah, perempuan yang tadi hulu itu dia tidak dihukumi sunnah dan tidak dihukumi bid'ah gitu ya. Nah, itu yang dijelaskan tadi. Kemudian ada sisi yang lain. Ada perceraian itu hukumnya wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada yang haram. Apa yang wajib itu adalah yang pertama, seorang tuan ya maula itu punya budak perempuan. Nah, kemudian budak perempuannya itu sudah mau dinikahkan dengan laki-laki, maka si perempuan itu wajib ditolak. Ya. Wajib ditolak itu karena sudah harus dinikah dengan orang lain. Dan sekarang sudah tidak ada budak ya, karena sekarang tatanan dunia baru sudah tidak ada perbudakan yang secara fikih, tapi perbudakan secara politik, perbudakan secara ekonomi, perbudakan secara sosial masih ada. Jadi perbudakan secara sosial ya, orang itu tidak nyatakan budak, tapi dia itu yang nurut-nurut terus ngikutin. Karena yang satu kaya raya dan berkuasa, yang satu miskin dan tidak punya kuasaan, dia manut-manut saja. Itu secara fikih bukan budak, tapi secara sosial ya budak. Atau ada orang yang kaya raya, sedangkan tetangganya miskin, dan kehidupannya dia hanya menerima bantuan daripada yang kaya. Ya harus nurut-nurut dia. Kalau nggak nurut-nurut, nggak taat, dicabut bantuannya, bisa KO. Ya, duduk fardan. Nah, itu. Kemudian kembali lagi terjadi maula, katolakul maula, yakni perempuan misalnya yang di bawah kekuasaan seorang budak perempuan dan waktunya dinikahkan ya wajib dicerai. Kemudian yang kedua siapa? Hukumnya itu sunat. Jadi perceraian itu sunat. Siapa? Seorang laki menceraikan perempuan yang tidak baik. Jadi ada seorang yang baik, kemudian punya perempuan itu menurut agama tidak benar. Dia misalnya suka pacaran, suka selingkuh, dan suka dia itu memfitnah. Nah, seorang suami menceraikan perempuan semacam itu hukumnya sunnah. Hati-hati. Jadi kalau perempuan itu tidak baik, suaminya itu baik, itu hukumnya tuh menceraikan itu sunnah. Satu hal yang baik. Kemudian yang ketiga itu hukumnya itu mubah.